Halo Taurus, selamat datang di channel Mariana Lo Tarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Taurus, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 7 hingga tanggal 14 bulan April 2025. Seperti biasa ya, sebelum Mari memulai, wajib kamu pahami dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Taurus aja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tadikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke Taurus, langsung aja kita mulai. Ada energi dari Four of Pentacles. Oke. Kemudian ada di situ, kemudian ada di sini. Ya. Kemudian ada di situ. Ada energinya di situ. Kemudian di sini. Wow. Ya. Jadi nampaknya dari sebelum tanggal 7 bulan April ini kalian sudah kayak tidak lagi menunjukkan semangat gitu ya, atau gambaran sebagaimananya itu tuh wajarnya dua orang yang berada dalam sebuah hubungan relationship ya. Jadi kok kayaknya mungkin sempat bilang pisah, sempat bilang kita bubar saja, sempat bilang kita bercerai saja gitu ya. Kok kayak ada keputusasaan gitu loh dalam relationship ini, dan menganggap bahwa kalau masih terus terkoneksi pada hubungan ini, itu tuh hanya akan bikin diri ini tuh lelah sendiri. Karena sebab cemas, takut, sedih, marah, dan seterusnya ya. Dalam gambaran-gambaran negatif lah. Nah di sana, jadi ngapain mikirin sesuatu yang toh nggak datengin kebahagiaan kok, kan gitu ya. Nah sehingga sudahlah dipikirkan nggak ada, ya akhirnya tindakan untuk berinteraksi ya nihil di situ, itu kan. Jadinya macam, aduh aku kalau menjauh dari dia nampaknya aku nih lebih bahagia nih, ngomong-ngomongnya kayak gitu. Jadi nggak peduli hubungan ini tuh mau seberapa lama sudah bersama, namun panjangnya waktu itu tuh bikin kamu ya Taurus dengan si dianya bukan makin akrab nih, bukan makin dekat, bukan makin melebur, tapi justru waktu membuat kalian akhirnya kayak semakin berjarak, dan ya ujung-ujungnya bisa aja di sini tuh saling meninggalkan gitu ya, ujungnya saling meninggalkan. Nah kalau Mari lihat, kalaupun ini hubungannya baru-baru aja terjalin, tapi nampaknya kamu kayak kurang interest gitu ya Taurus ke si dianya. Dari segi apapun, boleh-boleh dianya kayak ya enggak begitu dapat poin yang positif lah dari kamunya. Itu ya. Kamu yang kalau hanya untuk sebagai kenalan, sebagai teman, atau sebagai sahabat paling hebat, oke, kamu jalan. Tapi begitu misalnya dia mengharapkan hubungan yang eksklusif, dia berstatus sebagai pacarnya kamu atau bahkan sebagai suami atau istrinya kamu, nah ini nih kamunya udah pasti enggak gitu ya. Jadi mau hubungan lama, mau hubungan yang sudah serius, mau hubungan baru, mau itu tuh hubungan yang masih sebatas angin-angin aja gitu ya. Di sini Mari lihat energinya kamu kepada si dia tidak nunjukin ada kayak kamu bahagia kah, kamu jatuh cinta kah, kamu bersemangat kah jalani, nggak ada. Kosong di sini kamunya. Paling-paling kalaupun ada energinya kamu, kayak gimana supaya si dianya itu tuh ini aja ya, tidak tersinggung sama kamu, tidak marah ke kamu gitu ya. Paling-paling kamu hanya kayak ngasih gambaran hubungan kalian seolah-olah dianya tidak kamu tolak, tetapi juga bukan orang yang kamu inginkan gitu ya, supaya dianya tidak terpancing emosi
sehingga akhirnya hubungan kalian jadi berantakan gitu ya. Karena kamu di sini tuh mari lihat bukan tipe orang yang lagi mood untuk bertengkar kah, lagi nggak mood nengok orang misalnya cemberut gitu ya, nggak mood kamu. Kosong lah, kalau mari lihat di sini sebenarnya kamu kosong ya. Jadi hampir-hampir kamu bisa aja tidak memikirkan tentang si seseorang ini. Kamu lebih kayak memilih sibuk lah, ngapain kah gitu ya. Jadi hampir-hampir ya ini tuh masuk ke dalam golongan orang yang tidak sebegitu pentingnya bagi kamu. Gitu loh. Ya. Jadi ndak ada spesialnya lah gitu. Mari bisa bilang apa ya energinya kamu? Gimana energi kosong? Oh iya ada namanya si itu. Oh iya dia aku tahu itu. Apa yang paling kamu gitu? Terus minat nggak dengan dia? Misalnya kamu ditanya, enggak sih. Dia mau balikan lagi nggak sama dia? Misalnya kalau dia ini tuh pacarnya kamu atau istrinya kamu atau suaminya kamu. Kamu pasti bilang sementara ini tuh, aduh nggak minat sih kalau mau balik kayak dulu lagi statusnya. Tapi ya kalau hanya untuk bersilaturahmi saja hayu. Kalau mau seperti yang dulu, macam yang sia-sia. Jadi kayak ceritanya untuk rekonsiliasi, aduh paling kalian tolak banget ini gitu ya. Sedangkan yang dari fase perkenalan kemudian PDKT, kamunya bisa nggak ada minat apa-apa ke dia gitu ya. Atau dari yang pacaran dan melanjutkan hubungan pacaran, energimu bisa aja sudah makin hilang di sana gitu ya. Apalagi yang sudah berumah tangga dan kemudian mau rekonsiliasi, tahu kan kalau orang udah rekonsiliasi itu tuh artinya mau baikan lagi gitu ya. Aduh, itu tuh yang mari nampak energi kamu Taurus menolak banget ya. Mendingan kalau memang butuh pasangan, bisa-bisa kamu aku sama siapa aja lah gitu, pokoknya jangan sama dia. Itu enggak dialah, enggak lah. Macam enggak ada aja pria lain atau wanita lain, masih banyak kok di sana gitu. Pokoknya jangan dia deh. Mau dipaksa-paksa kamu ditodong, kebetulan ini momennya lebaran kan, mau ditodong kamu untuk menikah saat ini juga, pasti kamu melewatkan dia gitu ya. Mendingan sama siapa lagi tuh orang yang nggak dikenal yang mana gitu kali ya. Itu kan. Nah di sana. Jadi seperti kalau dalam hubungan ini, mari lihat-lihat. Kamu yang menyerah, kamu yang minta mundur, gitu ya. Atau kamu yang tidak mau menerima, gitu modelnya kamu. Kamu menyerah dalam hubungan yang sudah sekian lama, kamu mundur dari hubungan yang sudah panjang waktunya kalian bersama, atau kamu belum bisa menerima seseorang ini sebagai orang yang istimewa dalam hidupnya kamu. Nah kalau kalian dalam masa PDKT dengan dia, kayak kamu itu tuh belum mau ribet-ribet banget ya di hidupnya kamu. Kayak kebutuhan soal asmara bukan menjadi hal yang prioritas gitu beberapa dari kaum Taurus. Macam yang hubungan asmara itu tuh ya udahlah kapan lah gitu kan. Nggak, ya sendiri dulu, nggak apa-apa gitu model kamu, mari lihat. Hubungan asmara melelahkan, terutama asmara yang berkomitmen. Nah tapi mungkin kalau sebatas deket-deket nggak jelas gitu ya, kamu bisa-bisa aja mau model-model TTM-an yang nggak beresiko, mungkin aja kamu mau. Namun lebih daripada itu, nggak begitu kebutuhannya kamu atau hubungan yang mau kamu bangun, setidaknya sampai di rentang 14 bulan April ini. Nggak tahu lah setelah 14 mungkin tergerak hatimu gitu. Kalau untuk sementara ini udah enggan kamunya ya, udah enggan. Jadi bisa-bisa aja ini tuh tidak kamu anggap lagi, walaupun belum terjadi pembatalan pernikahan ya, tapi bisa-bisa kamu sudah tidak menganggap dia lagi istrimu, suamimu gitu ya.
Walaupun kalau Mari lihat di sini bisa-bisa aja dia itu tuh coba-coba tarik perhatiannya kamu ya. Coba-coba deketin kamu gitu loh ya. Entah itu tuh dengan cara terang-terangan atau diusahain sama dia tuh ya cantik main gitu ya. Namun untuk sementara ini entah bagaimanapun jurusnya dia narik perhatiannya kamu. Mari lihat di sini tuh kamu nggak terlalu menggubris ya. Jadi kamu udahlah biar aja dia mau sibuk sendiri, dia mau kayak gimana, udahlah terserah aja gitu ya. Nggak terlalu berpengaruh gitu loh semua sikapnya dia ke kamu. Jadi nampaknya kamu ini tuh orang yang iya sih kan, memang belakangan ini kan hubungan kalian sedang tidak bersama tanda petik ya. Tapi dianya ini tuh kalau dibanding-bandingkan sama kamu belum mau ini menyerah, belum mau. Ya, belum mau dia menyerah. Dia masih ingin bersama dengan kamu lagi di sini Taurus. Sebab kalau Mari lihat ini tuh energi Taurus yang kamu kayak baik budi ya. Misalnya tadi kamu menunjukkan pembacaan ini kepada istrimu atau suamimu yang dimana kalian memang benar lagi tidak baik-baik saja hubungannya. Tapi tadinya kamu bukan orang yang begini modelnya. Mari lihat kamu, aduh, udah banyak banget ya effortnya kamu ya. Nggak nanggung-nanggung effortnya kamu di sini ya. Atau setidaknya apa-apa yang menjadi kewajibanmu, tugasmu sebagai istri, sebagai suami, macamnya nggak pernah kamu lepaskan. Gitu kan? Kamu menghadirkan dirimu dalam rumah tangga bersama dengan dia. Itu tuh dalam versi terbaikmu menjadi ibu, menjadi bapak, menjadi istri, menjadi suami, menjadi menantu gitu ya. Menjadi saudara ipar barangkali di sana. Atau setidaknya untuk keluarga kecil kalian lah. Kayak nggak bisa lagi kamu ini tuh dikomplain. Wah kamu gagal Taurus. Yalah berantakan hubungan kalian. Sebab karena kamu males kerja sih. Kamu pelit sih. Kamu nggak mau tahu sih orangnya. Kayaknya nggak kayak gitu kamunya ya. Kemudian pada akhirnya kamu bisa aja tidak mau tahu lagi tentang hubungan kalian. Padahal masih bersama. Itu pasti karena ada hal yang men-trigger kamu sehingga kamu berubah total seperti ini. Betul. Karena ini energi Taurus yang Mari lihat ya. Kalau sudah berhubungan itu tuh nggak ada kata nggak serius. Apalagi kalau udah berumah tangga. Ini mau ambil job double pun bisa nih. Maksudnya sebagai suami yang bekerja di luar, pulang ke rumah masih juga ngurus urusan domestik gitu ya. Mau kamu ini Mari lihat. Tuh. Jadi ini energi Taurus yang Mari tarik bukan energi kaleng-kaleng. Gitu ya. Nah, ketika kamu lelah, ketika kamu merasa tidak lagi positif dalam hubungan kalian, Mari lihat belakangan hari ini tuh ya, kamu memutuskan untuk angkat tangan, melambaikan bendera putih di situ gitu kan. Bilangin enceng deh, nggak mau lagi gitu. Dan berlama-lama pun dengan dia, mungkin kamu kayaknya takut gitu kalau kamunya itu tuh bisa, atau hubungan ini bisa berubah menjadi hubungan yang saling menyakiti. Dan kayaknya nggak ada lah dalam jurnal 2025-nya kamu gitu kan. Mau nambah-nambahin musuhmu, lawanmu gitu ya. Mau bikin anak orang itu tuh merasa benci sama kamu gitu ya. Nggak sebuah kebanggaan Mari lihat bagi energi Taurusnya. Melihat orang lain tuh menangis sebab karena kamu marahin, kamu bentak, kamu kasarin, kamu pukulin gitu kan. Nggak bangga kamu menjadi semodel ogoh-ogoh ya. Semodel monster gitu kan. Makhluk mengerikan gitu kan. Nggak berniat kamu jadi itu. Jadi ya daripada saling menyakiti, nah
di sanalah kalian itu tuh lebih memilih udah deh ini hubungannya di stopin aja dulu gitu ya, atau bahkan ditinggalkan saja gitu. Demi kebaikan bersama ini mari lihat kamunya. Itu kalau udah rumah tangga. Kalau hubungan pacaran pun sama kurang lebihnya. Kamu gak mau dianya menghabiskan waktu lebih panjang lagi denganmu di saat kamu sudah mengerti bahwa minatmu kepada dia itu tuh sudah berkurang. Itu kan, kamu gak mau menyita kesempatannya dia bertemu dengan jodoh terbaiknya dia. Itu ya. Berlama-lama menghabiskan hidupnya dia, menghabiskan energinya dia untuk kamu. Itu kamu gak mau jadi orang egois kayak gitu, mari lihat ya. Makanya bisa-bisa di sini tuh entah kamu berpamitan sama pacarmu ini ataupun kamu langsung mengambil tindakan nyata. Namun intinya mungkin bisa aja kamu disalahpahami sama si dia. Anggap kamunya itu tuh ngeghosting dia. Gitu ya. Kamu dianggap mangkir dari tugasmu sebagai kekasihnya dia. Tapi di balik itu tuh ada maksud yang baiknya kamu, gitu ya. Jadi memang di sini beberapa hubungan pacaran sudah agak lama, gitu kan. Nah, namun makin kesini, semakin yakin kamu bahwa level terakhir relationship-nya kamu sama si dianya, nampak-nampaknya itu tuh hanya di batas level pacaran aja. Nggak sempet naik ke babak selanjutnya yaitu pernikahan. Di situ loh, ya. Dan ya lagi-lagi kalau mari sampaikan seseorang ini tuh ya karena ngelihat kamu baik kayak gini ya nggak mau lah dia ditinggalkan sama kamu. Nggak mau. Jadi entah sudah terang-terangan berpisah atau kamunya si tuh tadi pakai acara-acara ghosting kah gitu ya. Itu tuh bikin dia tidak bahagia lah untuk di saat ini. Dan dia nggak mau membetahkan dirinya berlama-lama dalam ketidakbahagiaan. Nah, disitulah dia akan melakukan sesuatu ya untuk menarik perhatiannya kamu kembali. Di situ. Walaupun sempat memang ini tuh orang menunggu kamu ya. Kapan kamu datang, kapan kamu balikan lagi, kapan kamu berinisiatif bersama lagi dengan dia gitu ya. Tadinya sempat dia ini tuh kayak terjatuh di posisi tidak berdaya. Tapi di rentang 7 hingga 14 ini, ketidakberdayaannya dia itu tuh dia lampaui. Makanya di situ tuh dia akan berusaha untuk chatting kamu kah, telepon kamu kah, ngunjungin kamu kah, gitu ya. Pokoknya dia take action lah di sana. Gitu. Atau dia bisa manas-manasin kamu juga bisa tuh. Itu ya, manas-manasin kamu. Atau mungkin dengan cara halus tadi, misalnya dia akan lebih aktif di sosial media. Dia ganti foto profile wawanya dia upload status ke TokToknya dia kah, ke Igaramnya dia kah, gitu ya. Yang jelasnya di mana dia bisa terlihat olehmu, di mana dia bisa memancing minatnya kamu kembali merapat mendekat ke dia, gitu. Bahkan kalau andainya kalian ini tuh sudah jelas-jelas putus di pengadilan ini, ya andaikan nih ya, udah benar-benar putus di pengadilan status rumah tangga. Tapi ya pengadilan boleh ketuk palu, surat perceraian boleh sudah ditandatangani. Namun di situ tuh masih ada keinginannya dia ya untuk kembali menikah lagi sama kamunya, gitu loh. Daripada nyari pria lain atau wanita lain yang mau dia seriusin, sementara ini tuh dia akan bilang, ya dia dengan kamu dulu, gitu ya. Dia usahain sama kamu dulu. Nanti kalau udah mentok sama kamu, ya,
udah kamunya misalnya kekeh gitu, nggak mau lagi balikan sama dia, baru nanti dia cari kandidat lain. Kalau untuk sementara ini, kamu yang paling the bestnya, itu ya. Kalau mau untuk hubungan yang eksklusif, itu kamu yang unggul dibandingkan dengan sekian banyak pria-pria lain di luar sana atau wanita-wanita lain di luar sana, menurut si ayang bebeknya kamu ini, gitu ya. Oke, baik. Jadi ada upaya dari ayang bebeknya kamu untuk melakukan perubahan dari situasi terakhir sebelum tanggal 7 bulan Maret hubungan kalian, gitu ya. Situasi yang tidak baik-baik saja ini ingin diperbaiki sama si dia, gitu. Cuman saja tentu ya, kalau dilihat dari energinya kamu, menyambut gagasannya dia, memperbaiki hubungan kalian atau membuat hubungan PDKT ini tuh semakin dekat, semakin rapat, gitu ya. Nampaknya belum menjadi satu gambaran yang menarik minatnya kamu. Nah, di situ ya. Jadi ya harus sabar-sabarlah seseorang ini kayaknya ya. Ternyata kamu bukan orang yang sebegitu mudahnya untuk dia taklukkan. Setidaknya saat sekarang. Kalau dulu bisa aja kamu kelepek-kelepek sama dia ya. Nah, kalau sekarang udah nggak ada lagi cerita kelepek-kelepeknya, gitu. Udah lebih kayak cenderungnya lebih realistis kayaknya ya, di sana. Oke, baik. Jadi dalam bacaan kita kali ini hadir energi dari Capricorn, berikut ada energi dari Virgo, energi dari Taurus di situ, energi dari Cancer, Gemini hadir, kemudian Leo, Sagittarius, ada energi dari Cancer, dan energi Aquarius menutup pembacaan kita kali ini. Itu ajalah dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.